Nah kebetulan pada saat itu tuh ulang tahun kapal. Itu musuh udah banyak banget tuh berjejer. Gue cuma bawa CR kecil, cuma buat kantong doang, itu kecil banget. Kecil. Seberang sana polisi. Nggak, lu siap lu bayar nggak? Tenang aja tuh, tenang, ada di tas. Wih, ada di tas. Oh, Akhirnya iya. gue ributin. Oh, Berdong jebol. Set. Nah pas gue lihat, lu bawa apa nu? Dia bawa es batu dari inian, dari apa namanya, dari botol. ya say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Oman Styrock di channel Kam Japa Story. Nostalgia asik untuk dikenang, bukan diulang. Berbicara kampung Jawa, maka nggak luput dari yang namanya basis. Kali ini gua akan berbincang dengan salah satu prajurit dari basis Blok M, atau dulu yang dikenalnya dengan basis mistik. Nah, kita nggak perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja kita tanya-tanya sama narsumnya. Brother, gimana kabar? Brother. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Waduh, kesibukan apa nih sekarang nih? Gawe sih. Gawe ya? Iya, sama kuliah. Wis, kuliah juga. Mantap, mantap, Iya. mantap. Udah berkeluarga belum? Alhamdulillah belum. Nih buat yang jomblo-jomblo nih, narsum nih ganteng juga nih. Bisa ntar. Nih dengan siapa nih? Boleh memperkenalkan diri. Atos, Kampung Jawa 7, basis Blok M. Jurusan gue dulu listrik. Listrik. Tahun 2010-2011. 2010-2011. Nah, Tos. Waktu sekolah itu kan sebelum masuk sekolah itu pasti ada yang namanya MOS atau penataran. Ya, ada. Sempet gak sih ngalamin penataran? Kalau untuk namanya STM ya pasti penataran tuh ada, apalagi di angkatanannya ada. Sebenarnya nih sebelum masuk Blok M itu penatarannya tuh di Donol 4. Oh, Iya, Donol 4 dulu Donol ya, 4. sebelum pindah ke Blok M. Iya. Oh. Donol 4 karena dulu waktu SMP sering main di Kalideres stasiun, karena SMP tuh aneh di Kalideres, rumah di Ciledug. Oh, jauh Gitu. juga ya. Iya. Oh. Jadi kalau main itu biasa sama si Kampak tuh, Apel dulu tuh. Terus ya pokoknya Jawa-Jawa Donol 4 basis Kalideres lah. Oh, dulu jadi waktu masih SMP udah main tuh ya anak Jawa ya. Iya. Oh. Terus. Nah, pas lulus SMP udah tuh langsung direkomendasiin sama temen juga sih, pertama satu sekolahan SMP dulu. Namanya si Aceh. Iya. Aceh. Bareng, ayo udah tuh sono. Udah akhirnya ngedaftar. Udah nggak daftar ke lain, langsung aja Kampung Jawa. Oh, nggak ada pilihan sekolah lain tuh, nggak ada? Kampung Jawa. Wih. Itu kalau nggak salah tuh udah langsung gelombang ketiga apa gelombang kedua tuh, gelombang 2 mau gelombang ketiga. Karena udah hampir telat juga ya kan, udah langsung daftar. Langsung listrik dah tuh tiga-tiganya. Emang udah nggak ada pilihan kayak itu. Ngikutin sih Oh, sebenarnya. ngikutin. Iya. Ngikutin, ya udah akhirnya alhamdulillah sih terima. Waktu itu penataran di mana tuh? Dulu penataran di Donol 4 di BDN sih. Oh, di BDN. Jadi dikumpulin di BDN karena yang aneh 7 tuh kelas 3-nya si Kampak. Udah lu ikut Kalideres. Jadi belum tahu tuh basis Blok M. Ikutin. Jadi ngumpul di BDN. Catar biasalah. Cabe. Baru main ke gelas nih, kareng bentrok dah tuh. Oh, bentrok tuh. Bentrok. Tuh baru penataran tuh. Iya. Bentrok sama Betrik. Betrik itu. Bentrok sama Betrik ya kan. Wah, udah dah. Betrik udah hancur parah dah. Ya Betrik udah hancur parah. Balik lagi ke BDN. Nah, pas balik lagi ke BDN, PO lagi ultah. Buset, PO ultah. Itu ketemu di Garden. Anjir. Parah. Itu tadi berangkat lagi itu kan mau ke Kalideres tuh. Iya. Ketemu Betrik. Iya, bentrok ya kan udah tuh. Balik lagi ke BDN. Ketemu PLO. Wah, rame banget. Tuh rame banget. Orangnya sih nggak
penata, maksudnya anak-anaknya tuh udah sedikit karena kan udah diinin polisi juga. Balik ke BDN ngumpulin lagi, ketemulah PLO. Nah, PLO itu rame banget. Untungnya buyar tuh, kayak mau polisi buyar, maksudnya di buyar. Tapi sempat bentrok tuh? Nggak sempet, di situ nggak sempet bentrok. Di apa, kekuatan fullnya dia tuh nggak bentrok karena udah dihancurin. Nah, belok ke Garden nih, ke rel. Ternyata di sono ada pecahan-pecahan PLO. Ya, pecahan-pecahan PLO. Dia bentrokin lagi, jebol dia. Akhirnya kita bisa ke BDN. Iya. Akhirnya tuh. Tatar lagi. Nah, unik juga nih. Dari 204 hijrah ke Blok M. Iya. Ah, itu sebenarnya awalnya hijrah ke Blok M tuh kayak gimana tuh? Jadi kronologisnya ketemu sama temen. Jadi si Bojes. Ya, si Bojes itu anak Blok M. Dia anak listrik juga, cuma beda kelas. Iya. Nah, jadi ketemunya tuh waktu di stasiun Duri. Biasanya kan aneh kalau pulang kan di stasiun Duri ke Kalideres ke rumah almarhum, biasanya almarhum Dewa. Almarhum ya Dewa. Jadi kalau udah ke rumah almarhum biasanya dia nganterin tuh ke Celduk. Karena dari Pondok Bahar ke Celduk nggak jauh juga. Nggak jauh. Dekat, ya kan. Ketemu Bojes, ya kan. Nah, ngobrol. Rumah lu di mana, Jes? Rumah gue di Petukangan. Petukangan mah deket sama gue, perbatasan istilahnya, ya kan. Iya. Yang bener lu naik mobil apaan? 69. 69 kayak pernah gue lihat tuh, ya kan. Nah, gue penasaran, cobain sekali. Nah, iya deket. Dibandingkan gue harus ke 204, ya kan. Transitnya banyak banget, ya. Akhirnya gue ke Blok M. Nah, dari situ udah gue bilang masih kampak, ya kan. Gue pindah basis ya, maksudnya pindah basis, rumah gue lebih dekat soalnya. Ya udah lah tuh. Gue akhirnya dari situ pindah gue ke Blok M. Saat itu 69 itu merupakan basis kecil dari Blok M-nya ya. Karena di situ ada 71 Bintaro, 74 Rempoa, 21 ya. 21 Ciputat. Ya pokoknya banyak lah. Banyak itu ya. Basis kecilnya. Nah, waktu lu di 69 ada berapa orang sih? Dulu waktu naik kelas 1 itu ada 2 orang. Cuman 2 orang? Si Bojes sama ada nih kakak kelas lah, bang kelas. Cuma dia jarang aktif. Jadi cuma Bojes doang sendiri. Iya. Dan itu pun juga 69-nya celduknya masih mati semenjak terakhirnya itu si Galeh. Gali ya. Angkatan gua tuh. Iya, si Gali. Itu udah mati, maksudnya udah nggak ada yang nggak hidup lagi celduknya. Nah, ya udah, akhirnya ngidupin berdua doang sama Bojes. Basis 69-nya 69. Tuh. Ya? Waduh, gokil berdua. Nah, ketika udah pindah ke Blok M, pastinya kan ketemu medan baru, area baru. Betul. Ya kan? Betul. Itu sempet ngalamin bentrok apa udah enggak tuh? Wah, bentrok mah pasti ya, karena mungkin udah lama nggak dijamah istilahnya. Ini musuh-musuh udah terlalu bertakilan nih, terlalu nongol. Nah, ketika gua masuk ke Blok M, basis celduknya ya khususnya ya, itu musuh udah banyak banget tuh berjejer di setiap gang. Kalau ibarat kata setiap gang tuh. Mulai dari Petukangan, gang masjid, gang lurah, Perdatam, Cipulir tuh, sampai mau ke Seskol tuh ada. Itu ada tuh? Ada. Ada itu. Ada. Nah, kebetulan pada saat itu tuh ulang tahun kapal. Ulang tahun kapal tuh. Ulang tahun kapal. Dikumpulin dah tuh anak-anak ya kan. Kita mantekin. Nah, itu pagi apa udah pulang sekolah tuh kejadian? Itu pulang sekolah. Pulang sekolah. Jadi mantekinnya itu di Taman Puring. Taman Puring mah. Mantekinnya di Taman Puring. Nah, yang kelas 1 kan pasti nurut lah sama kelas 3 ya kan. Iya. Ada nih kelas 2 yang nafsu banget karena metro pertama datang nih, karena di sana metro jarang yang patas-patas mah. Metro pokoknya metro udah datang. Digeber tuh sama anak-anak. Nah, kalau gue masih ngikutin anak kelas 3. Ya kan, karena anak kelas 3 bilang, "Weh, enggak mungkin ini ada 1 metro doang." Ternyata bener, di belakang ada 1 metro lagi. Nah, ini nih yang udah maju duluan kepres.
akhirnya ada teman kita yang kena, paman kita pakai besi dongkrak kena kepalanya. Itu posisi lu berapa orang tuh Tos tuh? Posisi sih di situ kurang lebih sih ada 15 orang lah, 15 kurang lebih 15 lah. Lawannya dua motor mini. Anjir, dua metro mini tuh. 2 metro mini. Nah, pada saat kena itu, nah gue langsung nahan tuh. Nahan gue di situ berempat. Gue ada Raja Bang kelas 2. Terus sama kelas 3 nih, 2 orang, si Acil sama si Codi. Oh iya. Acil sama Codi. Jadi gue kelas 1 sendiri di sini. Ya kan, gue nahan. Nah, ya karena anak-anak ini yang lain itu lagi pada nolongin si Kibeng. Jadi ini. Jadi nolongin. Lu juga buat nahan biar Kibeng itu juga ya? Iya, nahan. Gue berempat nahan akhirnya. Nah, gue jebolin tuh akhirnya tuh anak-anak. Emang sih sempat jiper juga ya kan gue. Gila, baru pertama kali ke Blok M udah ini ya kan. Dapat makannya kayak gitu. Emang sih kelas 3-nya gue salutin, dia motivasi banget. Oh, jangan takut. Akhirnya modal teriakan doang kan. 1 2 3. Emang bukan modal juga teriakan juga, tapi BR pada megang semuanya, 4-4-nya. Oh, 4-4 megang BR tuh. Megang BR 2, ya kan. Si Raja juga, yang lain juga pada megang BR. Kira jebol tuh, ada yang kena gue bagi anak kapal Ciputatnya. Nah, itu juga tahu dari Kadir. Oh, itu anak kapal Ciputatnya. Nah, dari situ lah tuh. Maksudnya gue sering dijegat dah tuh. Wah, ini dia anak ini nih, anak 69 nih, anak 69 nih. Oh, jadi dari situ tuh ya bermulanya tuh. Lu sering dijegat tuh ya? Sering jegat, tapi gue bentrokin mulu man. Walaupun sendiri gue bentrokin mulu. Tuh hampir tiap hari tuh? Hampir tiap hari. Anjay. Sampai dia bosan kelas 2 dan kelas 3 juga dia. Sampai pas gue kelas 3 udah bete kali dia udah enggak ada lagi. Nah, itu kan itu lo waktu kelas 1 tuh Tos ya? Iya. Nah, selain kejadian itu ada kejadian apa lagi tuh Tos di waktu lu kelas 1 tuh Tos? Nah, gue di CSW bentrok CSW ya kan. Jadi CSW itu gue berapa orang gitu ya. Di CSW bentrok, kapal ada yang kena. Nah, pas gue nyampe sekolahan, tahu guru tahu. Wih, dapat info dari mana itu tuh? Ya, ternyata kepala sekolahnya kapal dulu bekas kepala sekolahnya Jawa. Udah tuh, gue selama 6 bulan buang sampah, gue jadi kang sampah gue. Anjir. Parah, setiap hari nih gue kudu minta tanda tangan. Itu lu doang apa sama semua basis Blok M. Iya, basis Blok M semuanya tuh. Semuanya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya. Anjir. Tanda tangan ya kan. Bang, sebelum masuk kelas nyapu dulu, nyari tempat sampah ya kan. Apalagi kalau gue lagi mau praktek pakai baju oren. Iya. Aduh, masuk kelas 3, weh kang sampah sih, kang sampah. Anjir, udahlah ya kan. Pengalaman situ ya kan. Iya. Itu aja itu baru kelas 1 tuh Tos tuh ya. Kelas 1. Kelas 1 aja udah kayak gitu tuh. Nah, bukan menjelang ya, artinya lu kelas 1 aja udah di tempat seperti itu tuh di jalanan. Nah, lanjut lu di kelas 2 nih. Ada cerita apa lagi nih di kelas 2 nih? Di kelas 2 itu sebenarnya makin gila kali ya, dibilang makin gila tuh. Jadi udah tahu medan, udah tahu musuh-musuh ya kan. Oh, ini gini jadi udah tahu. Pernah lagi tuh ke CSW. Iya. Ke CSW, mungkin gua kepagian kali ya kan. Nah, terus itu temenannya juga tuh, anak 74 si Bongo, 74 tuh basisnya dia Rempoa. Oh iya. Bongo ya kan. Nah, gue lagi nunggu anak nih, sambil beli rokok ya kan, sama tukang rokok di situ. Nah, tukang rokok bilang, "Woi, rame." Dikasih tahu tuh sama tukang rokok. Nah, itu bener 1 metro. Anjir. Siap ya. Gue cuma bawa CR kecil, cuma buat kantong doang, itu kecil banget. Kecil. Seberang sana polisi. Lu siap ya, lu bayar enggak? Tenang atuh, tenang, ada di tas. Ada di tas. Akhirnya gue ributin. Gue ributin, jebol lah tuh gue. Anak-anak kapal. Berdong jebol. Set. Nah, pas gue lihat, lu bawa apaan? Dia bawa es batu dari dari botol. Iya, say. Kocak tuh orang. Kocak tuh, Bongo ya? Kan iya, masih ingat. Masih ingat kok. Itu tuh awal masuk kelas 2 tuh. Iya, pokoknya itu kelas 2 tuh. Nah, setelah lu kelas 2 nih, kelas 3. Iya. Ada cerita yang nggak bakal bisa lu lupain gak nih di kelas 3 nih? Wah, kelas 3 sebenarnya lebih banyak ya. Karena percintaan juga ada nih ceritanya nih. Karena waktu gua kelas 3 itu musuh udah mulai dikit nih, anak kapalnya. Ya, maksudnya
ya tahu lah, maksudnya anak-anak juga tahu lah. Udah jarang bentrok di situ. Iya, musuhnya. iya. Maksudnya musuh juga udah tahu lah, iyalah. pasti gitu ya. Iya. Main dah gua ke Bak Barat. Ke Dono 04, kalau enggak ke Roxy, ke Setka. Ya, gue juga punya Bokin juga di situ. Iya. Dulu. Bokin Jadi, anak mana Bokin? Dulu ada anak TKI. Woi, itu gimana ceritanya itu bisa dapat Bokin anak DKI itu? Wah, panjang ya? Man. Pokoknya jadi ya. Iya, terus ini menarik nih. Lu sekolah di Jawa dapat Bokin anak DKI itu. Pernah gak sih lu ngejemput dia atau lu ketemuan gitu kalau buat? Wah, pernah tuh, Man, pernah. Pernah ya? Iya, jadi gue dibilang gila mah. Ya nggak tahu juga ya, maksudnya gue pengen jemput, pinjem motor teman. Emang sih agak takutan juga nih kayaknya. Weh, lu bener lu, Tos. Motor siapa lagi tuh gue pinjem ya? Pokoknya motor Mio ada tuh. Iya, bentar gua, tenang aja. Tapi gue sembari megang CR di tas, buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga ya. Iya. Ya udah gue janjian ya kan, lu di mana nih? Maksudnya lagi di mana di sekolah? Ya udah gue jemput. Ya bener lu katanya dia. Iya, gue jemput, bener gue jemput. Gue jemput ke sekolahannya. Set, naik ya kan, pakai seragam, masih pakai seragam, pakai sweater, pakai tas. Ya kan. Wow, anak-anak DKI udah pada ngatin aja. Lu enggak dicolek itu, Tos? Ya gue nggak ngerti juga ya kan. Gue nggak ngerti juga. Maksudnya dia ogahnya apa jijing ngeliat gue ya, gue nggak tahu. Ya udah akhirnya gue jemput deh tuh. Tapi besokannya ya jelang beberapa hari dulu Bokin tuh malah di ini nama alumininya. Di pressure. Ya ada pressurnya lah. Ya kan. Ya udah. Maksudnya dari situ ya udah, maksudnya udahlah. Jangan, gue nggak mau jemput lagi, bukan gue takut tapi emang udah buat keamanan dia juga ya, buat kebaikan dia juga tuh. Iya. Itu lu dengar juga nih ya dari yang pernah gua dengar sedikit cerita tentang lu nih, Tos. Katanya pernah main ke daerah-daerah Rangkas, Tos. Ada kejadian apa nih? Gua cuma dengar sedikit doang nih. Gua pengen tahu langsung nih. Jadi emang awalnya tuh niatnya mau main ke Anyer sih, mau main ke Anyer. Main Anyer sama anak-anak metik biasanya tuh anak SMK di selatan, teman karena dulu ada anak Jawa keluar pindah ke situ. Nah, anak metik, anak Jawanya beberapa orang. Nah, karena gue sebelumnya udah tahu medan di sono, dulu gue pernah sama Neo kita nggak pernah pulang, nggak pulang sehari gara-gara di sono Neo, ya kan. Buat keamanan juga ya kan, dan Neo mending tahan di sini daripada mati. Iya. Nah, pas gua ke sono gua udah baca siasat. Sama anak kelas 3 ini, si Acil. Nih gua gini, Cil, dulu waktu gini Cil, ya kan. Oh ya udah. Nah, kita duduknya itu nggak bareng. Kita ada 13 orang ada berapa orang gitu. Jadi sebagian di pintu, pokoknya dibagi dua. Dibagi dua tuh. Duduk. Di satu gerbong duduk, bagi dua, ya kan. Kita duduk paling depan gerbong. Ternyata bener. STM sono, STM sebut kalau nggak salah, STM sebut Rangkas Bitung. Dari gerbong belakang sampai gerbong gua tuh, sebelum gerbong gua itu dia sweeping pelajar. Buset. Padahal itu hari libur loh. Gokil. Hari libur dia sweeping, ternyata banyak. Dia tahu aja ngenalin pelajar-pelajar ini sekolah. Iya. Datanglah pas ke gerbongannya tuh, ya kan. Gerbongannya ya kan ngebrontak. Set, pas udah bentrok, aneh ngeliat, wah bentrok nih ya kan. Nah, dia pas tuh aneh pres. Aneh culik atu. Jeger ya kan, culik atu aneh tunjukin. Jeger dia berdua sama teman tuh si Badoy. Ada anak metik namanya si Badoy. Mukulin ya kan, jeger. Kabur loncat dari ini kereta. Anak sebutnya tuh. Iya, parah. Buset. Akhirnya bentrok di situ udah kayak Jack Picking gitu. Ngomong aing ya kan. Aing, oh, anjing sia. Lu ngomong apa lu ya kan? Nih gue nih STM Jakarta nih 7 bilang gitu ya kan. Udah tuh akhirnya dari Rangkas bentrok nyampe Citeras tuh ya kan. Citeras turun. Nah, dia nimpahin udah tuh. Wah, kereta hancur. Habis kereta. Itu penumpang gimana tuh? Nah, di situ parah penumpang. Gue juga nolongin penumpang tuh, nenek-nenek sama ibu-ibu tuh ya kan. Gue suruh nunduk aja. Ada anak sekolah Lebak Bulus, kena palanya tuh, kena batu rel. Nah, dari situ dia sempat ngebalikin juga tuh dia pas minggu depannya di hari Sabtu. Balikin dia ke Duri. Nyamperin ke Duri. Gokil. Sabtu, perasaan anak Jawa libur ya kan, ngapain dia malah iya. Nah, gue taunya dia balikin tuh ada tulisan Setiabudi sebut ya kan. Sama
warung-warung situ tuh Oh. bilang, wah kemarin ada STM tuh, STM dari Rangkas tuh ya kan. Iya. Wah, gokil ya, mau balas dendam. Oh, jadi mau balas Iya, dendam balas gara-gara dendam. kemarin lu itu Iya. ya. Iya. Nah, rival yang paling berat nih menurut lu sewaktu lu lagi sekolah nih. Rival ya. Iya. Karena dulu waktu tahunan aneh tuh Bonjer lagi di atas langit nih. Oh, Bonjer tuh ya. Bonjer itu ya karena biasalah banyak bapak-bapak gembel-gembelan pada Iya. ikut ya kan. Pernah bentrok tuh sama Bonjer? Pernah. Waduh. Jadi sebenarnya tuh nggak sengaja ya, bukan nggak sengaja sih, karena emang mau mantekin kapal. Karena kalau di selatan tuh identiknya kapal, ternyata Bonjer. Pernah bentrok. Datang nih Bonjer nih, karena yang aneh lihat tuh seragamnya biru dongker. Kira kapal. Iya. Ya kan. Wah, kapal tuh ya kan. Nah, dia juga sebenarnya ngelihat tapi nggak nurunin. Ya udah kira kan di press sama anak tuh ya kan. Metro dihancurin ya kan. Pokoknya buyar dah tuh dalam. Nah, ketemu bapaknya nih. Nomprok jeger ya kan. Bapaknya nomprok jeger. Siram dah tuh pakai air keras. Bet ya kan. Gue dipukul jeger dah tuh. Nah, gue taunya itu gembelan, gue kira pertama supir, kenek. Gue kira kenek. Iya. Benar, gue kira kenek. Wah, gue pukul sama kenek gue ya kan. Nggak taunya kan ada si Neo juga tuh ya kan. Iya. Nah, Neo bilang, wah Tos, itu si ini Tos, apa dah nih, bapaknya dia nih. Bapaknya anak Bonjer tuh yang sering ikut ya. Bonjer, iya. Lah tau dari mana? Iya. Dia main ke bagian gua itu karena ada anak Bonjer juga di sana kan di Gajah Mada. Iya. Iya. Ya udah, ya kan dari situ gue sih mukanya katanya gatal-gatal doang. Anjir. Wah, magic kayaknya. Iya. Di Semkas mukanya gatal-gatal doang, hebat tuh. Gokil. Nah, kan itu Bonjer Tos ya. Yang namanya di STM Jakarta kan ada Bonjer, ada PLO, ada Budut, ada DKI. Dari nama-nama yang tadi gue sebutin, lu pernah ngerasain bentrok sama mereka semua tuh? Pernah, kalau sama PLO itu pernah tuh waktu gue diundang di Pelbak sama Neo juga ada tuh. Oh. Jadi biasalah diundang ya kan, karena di kelas anane ada anak Pelbak juga, dia yang ngundang. Woi ayo Tos Neo ke Pelbak, udah ya kan, main tunggu di Empang. Biasa di Latu Menten Empang. Iya. Cet, yaudah, lu ada bayar nggak? Lu bilang gitu ya kan. Ada, tenang aja. Kira rame, buset rame banget. Bah parah dah tuh PLO emang kalau udah ini segabrek-gabrek. Iya. Gua ngapnya udah buka jalur aja, bawa bata sendirian maju. Neo gila kata gua sih Neo. Ya kan. Gua masih transaksi BR nih, ditanya, "Lu mau milih yang mana tuh?" Yaudah kasih gua. Dulu sama siapa tuh transaksi BR? Ada si Anggi kelasan gua. Oh. Anggi kelasan gua. Ya udah gua pakai kelewong ya kan. Masih sempet-sempetnya aja tuh. Iya. Mana gue dikasih ya kan. Iya. Udah akhirnya pas Neo habis buka jalur dia mundur, anak-anak kan bentrok tuh, ya kan. Nah akhirnya gue langsung tuh nyerobot ya kan, gue sabet-sabetin pada nggak kena. Iya pada nggak kena, sampai gue ceng-cengan basis sama anak pelo. Woi ini jauh blok camp nih, gue diginin. Woi jauh blok camp katrok nih, gue pelo blokin, wah anjing. Set gue diempatin, ditimpain, cuma gue nggak kena ya kan. Anggap juga ya kan, gue kan manusia biasa. Gue nggak kena aja bersyukur ya kan, gue nggak kena aja bersyukur. Ya udah akhirnya gue mundur tuh. Iya, gue udah sendirian di situ, gue lihat gue sendirian emang. Gue pas ngeliat Neo ada di belakang sono ya kan, karena dia nggak megang BR. Mungkin kalau BR-nya kita banyak mah bisa lah gitu. Bisa lah. Iya. Akhirnya lu sama anak-anak mundur tuh ya? Mundur. Udah akhirnya anak mundur. Ya udah jebol udah tuh ya kan. Kalau PLO. Itu lu berapa orang waktu itu Tos? Waktu ke Pelbak? Ramai juga sih. Ada lah 20 orang mah. 20 ya, tapi PLO-nya lebih dari 20. Bah, ada satu por penuh. Anjir. Penuh dia, parah. Itu kan sama cerita sama PLO ya? Ama yang sekolahan Bokin lu pernah juga? Kalau sama DKI pernah. Jadi posisinya tuh apa ya? Kalau gue sih dulu walaupun gue pernah pacaran sama musuh, gue nggak pernah yang namanya tuh minta informasi lagi di mana. Dia juga pelit istilahnya, gitu. Dia juga pelit. Dia juga pelit. Ya kan dia juga pelit lagi di mana juga pelit. Nah, jadi adalah temen gue nih anak Budut, masih Kopuy, dia sering main dia sama gue sama Ambon, ya kan. Dateng lah. Ramai emang anak-anak, nanti mau jalanin. Nah, gue bilang sama
sama anak 204. Ada Neo juga di situ tuh. Gue bilang ada Neo juga. Gue bilang, "Woi Neo, lu tunggu sini aja, tenang aja, DKI datang nih. Terus so tahu lu, nih dari Kopuy." Kopuy ada booking juga dia anak ini, anak DKI. Iya. Nah dia pura-pura kalau si Kopuy itu main ke basis gue, ke Blok M. Padahal gue lagi mantekin di Roxy Square. Iya. Ya kan. Neo, udah tenang aja kalau ini kabarin. Wah dia batu udah nggak percaya kan. Nah gue telepon lagi, Neo musuh dikit lagi nih nyampe nih. Akhirnya dari Grogol putar balik. Putar balik karena anak 24 rame akhirnya tuh pada putar balik, termasuk Neo juga tuh anak Gajah Mada pada. Nah gue udah buka jalur dah tuh, udah ribut. Itu ributnya di mana tuh? Di playoper. Dari playoper Roxy Square pas turunan tuh. Iya. Pas turunan ya kan, bentrok ya kan. Gue udah bentrok baru tuh yang 24 dateng. Ya kan 24 dateng. Gue bentrok. Gue cuma megang pralon doang man. Anjing. Pralon ya kan. Gue bilang gini, "Weh, bagi gue BR dong, jangan surit." Maksudnya jangan apa, gue megang pralon doang. Soalnya kalau gue megang surit, kalau gue bisa sampai ngenain, gue mikirin ini juga ya kan. Iya. Takutnya dia di pressure terus. Iya, paham ya kan. Bentrok dah tuh ya kan. Pas gue bentrok, jeger ya kan. Gue masih amoy tuh, kalau nggak salah tuh ada yang nyerem air keras, nyeremnya ngasal-ngasalan geblek ya kan. Bentrok. Nah di jalur gue kanan habis dah tuh kering. Nah gue ngeliat ke kiri ya kan. Wih masih ada nih atau orang nih nahan ceritanya nih. Iya. Nah gue pindah jalur, gue bagi pakai plaron jeger. Nah masih amoy dibagi lagi jeger. Nah akhirnya jatuh dah tuh. Masih sempat lari. Masih sempat lari dia. Anak DKI itunya? Iya. Cuman sepatu doang ketinggalan. Nah jebol dah tuh sampai turunan. Udah capek ngap. Dari dia naik begini sampai turun tuh, lu bantai tuh. Sampai turunan Roxy Mas. Oh, gokil. Iya. Itu lu rame juga tos? Rame karena anak 24 datang juga akhirnya ya kan. Oh gitu. Datang. Dia juga rame satu patas dia. Karena ada gua ngeliat ada basis Pademangannya juga gue lihat. Oh nyampur ya dia. Iya. Perjalanan lu menuju, maksudnya bukan menuju ya. Perjalanan lu itu kan itu di awal kelas 3 atau memang udah pertengahan kelas 3 tuh? Itu kayak udah pertengahan tuh. Kalau mau di awal-awal sih gue sering nginep tidur di rumah Ambon di Kaldres. Pernah tuh suatu waktu gue habis bikin BR. Gue mau megang BR stainless. Jalan berapa orang ya? Ada 6 orang tuh nggak salah tuh. Gue dari Kaldres nyampe Bonbon ada anak DKI yang lihat bukan gue, ada tuh anak Budi Murni ya, teman gue ada namanya si Riko. Wah DKI ya, dia putar balik ya kan, gue di pintu belakang. Iya. Pintu belakang, akhirnya gue nahan dah tuh, anak yang depan udah pada jebol, gue nahan ya kan sampai pintu gerbang. Itu gerbangnya sampai ditutup. Gerbang ditutup. Nah di situ ada bukin gue juga ngeliatin. Iya. Pintunya ditutup ya kan, ditutup. Ada yang mau lempar ini, celurit ngelemparin ya kan. Wah anjing nih lempar celurit, ngeri juga nih kalau bener-bener dilempar ya. Iya. Udah tuh ya kan, gua pokoknya sampai anak-anak bisa cabut, gua ributin situ. Ada map juga, ada Amoy kalau nggak salah tuh, Ambon. Ya pokoknya sering-sering anak ngalong deh, sering di rumah si Ambon. Oh gitu. Gitu. Gue juga sempat dengar nih tos ya, dengar nih. Oh lu katanya TikTok, bener gak sih? TikTok. Kucing kotok kali ya. Ini mah dengar-dengar aja gitu. Iya, kalau TikTok mah gua kena sama DKI nggak ngapa-ngapa. Oh pernah kena juga? Pernah, gua kena. Kena nih, gua di sini kena nih sama anak DKI. Kejadiannya di mana tos? Di Bonbon. Di Bonbon juga. Jadi gua sebenarnya kagak niat mau ribut sih. Gua di situ 6 orang, kalau 6 orang apa 5 orang gitu. Gua nggak mau ribut. Nanti mau main ke Roxy Square ke atas tuh, mau main PS biasa. Ngajak bukin. Nah ini nih anak murid si Kopu ini ya kan, udah nafsu banget, udah buka gesper yang lambang benderanya ya kan. Akhirnya dia turun sumber waras, terokin dah tuh. Ya gue masih ngelatin doang sih ya kan. Iya. Akhirnya gue ke tukang es kelapa tuh, lu CS anak Jawa tuh, Bang Ji. Bang pinjem bambu, dikasih bambu kecil sih, padat. Bambu kecil padat, enak tuh. Kalau buat pegang enak banget sumpah. Nah, bentrok dah tuh. Pas gue majuin, CR gue adu-aduin tak. Nah, ada 4 orang nih megang bambu gede. Iya. Bambu gede, megang bambu gede. Pegang begini ya kan. Gue pegang ya kan, gue ketok-ketokin, jeger ya kan. Nah, dia cabut. Kalau gue pas mundur dia majuin lagi. Begitu terus. Nah, salahnya tuh gue pas mundur nggak nengok, ada mobil box, jeger kaki gue udah kekunci sama ban,
Jeger ya kan, pas gue nengok ke sono, pala gue kesodok. Buset. Jeger. Wah tuh udah kunang-kunang tuh. Disaksiin lah gitu sama apa dah. Ya kan sampai nangis-nangis katanya sih. Iya. Emang sih gue lihat ya kan, waduh gue nggak di pojok. Nah situ kalau gue nggak ada Ambon, kena kali gue disayurin. Oh. Iya. Itu kan sebagian cerita dari lu nih Tos nih ya. Artinya ini cuma cerita masa lalu Iya. yang cukup dikenang tapi jangan sampai terulang. Oh jangan sampai dah. Kesan pesan lu nih Tos buat adik-adik pelajar khususnya anak Jawa, umumnya buat pelajar-pelajar yang lain lah gitu. Iya buat pesan gue sih ya. Udahlah maksudnya buat adik-adikan gue, buat veteran, bahkan buat alumni yang masih sering tawuran ya kan, masih sering-sering ikut kekerasan, udahlah janganlah, udah nggak zamannya lagi. Kalau dulu kan emang karena kita kan ini ya, sekolah itu emang bener-bener apa ya, kalau nggak lawan musuh tuh nggak bisa buat sekolah. Kalau gua di sekolah nih, kalau di Blok M nih, gua kudu ribut dulu nih baru bisa lewat nih, ya kan. Kalau sekarang kan lu nunggu di rumah aja sambil main handphone bisa datang ojol ya kan, gitu sampai ya. rumah. Transportasi udah banyak lah. Jakarta ada ya kan? Gitu. Iya. Jadi udahlah nggak usah yang namanya tawuran, stop lah. Stop lah. Sekarang kalau emang mau dikenal ya lu harus berkarya. Iya. Banyakin prestasi. Prestasi betul. Jangan Iya. adu gengsi. Betul. Percuma umbar nyali kalau nyatanya bakal merugikan diri sendiri Iya, dan orang jadi lain. banyak musuh, jadi banyak musuh. Gitu. Jadi ketika kita kenal nih, siapa tahu kan di kerjaan ataupun di mana di luar kita ngelihat bertemu sama temen yang pernah kita bantai ataupun kita bentrokin ya kan. Jadi tuh takutnya ada rasa dendam ya kan, atau kayak gimana, kan jadi malu. Gitu. Jadi itulah sebagian atau perjalanan kisah Atos selama sekolah di kampung Jawa. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran buat adik-adik pelajar agar jangan sampai diulang kembali. Cukuplah adik-adik pelajar itu belajar dengan giat, dengan rajin dan tekun. Kurang lebihnya seperti itu cerita dari kawan gue Atos. Gue Oman Styrok. Salam silaturahmi, stop tawuran, Brapo, Kampung Jawa.